Halo semuanya, mau tahu caranya merawat kucing yang sakit? Tonton video ini ya. Halo, welcome back to my YouTube channel again. Nah, hari ini aku mau sharing gimana caranya merawat kucing yang lagi sakit. Nah, ini adalah Shine. Shine itu jantan, usianya sekitar 5 bulan. Dan lagi musim sekarang ini kan sering banget hujan ya. Jadi kucing-kucing itu pada flu. Nah, kemarin Shine itu sempat agak drop dia. Nah, dropnya itu dia sempat demam, kemudian diem aja gitu, cuma nggak ada yang aneh-aneh sih, tapi tetap flu, demam, sama diem. Nah, kalau kucing itu udah diem berarti dia ada penyakit atau ada sesuatu yang dia rasain yang nggak beres lah gitu sama badannya dia. Sebenarnya kalau misalnya kucing sakit itu kita wajib langsung bawa ke dokter. Tapi kemarin berhubung dokter yang biasa aku datangin lagi pulang kampung, jadi aku mau ngerawat sendiri dulu. Tapi kalau misalnya memang dalam 3 hari tidak ada perkembangan, aku harus bawa ke dokter. Dan alhamdulillah saat ini Shane udah ada perkembangan. Nah, jadi hari pertama itu Shane diem aja. Aku kira dia diem aja memang ngantuk gitu ya. Ternyata dia sakit. Pas hari keduanya udah mulai demam, diem, ngeringkuk gitu. Tapi dia nggak rewel. Habis itu nah, catatan penting kalau misalnya kucing itu sakit, kita wajib maksain dia harus makan. Kenapa? Karena dulu aku pernah nggak maksain kucingku makan, ternyata pas besoknya dia langsung mati gitu. Nah, makanya setiap kali kucing sakit aku pasti langsung maksain dia untuk makan. Nah, makanan itu apa? Bisa makanan basah atau makanan ade. Dan ade itu sebenarnya ada entah campuran apa gitu. Jadi walaupun kucing sakit tetap dia nafsu gitu makan ade tersebut. Nah, ketika Shine ini sakit, pertama yang harus dilakukan adalah kasih dia makanan basah atau ade. Dia nggak bakal mungkin makan sendiri, maka makannya itu harus dipaksa. Bisa kalian paksa, bisa juga kalian itu kayak dispuitin, atau kalian paksa sendok ke mulutnya, jadi kayak disuapinin. Nah, setelah dia makan, makannya ini harus 2 jam sekali. Walaupun dikit nggak masalah, tapi yang penting sering. Nah, setelah dia makan, di makanan itu aku kasih obat sama vitamin. Nah, kalau obat-obatan kayak antibiotik aku sih nggak merekomendasikan ya, karena kita juga nggak tahu ukurannya berapa. Jadi cara yang aman biasanya aku kasih dia D2 pagi, D2. Setelah itu misalnya makan dia jam 7, makan dulu baru aku kasih D2 atau D2 nya itu dicampurin. Nah, setelah itu di jam 9 baru kasih makan biasa. Nanti di jam 12-nya aku kasih dia vitamin nafsu makan, tapi barengan lagi sama makanan basahnya. Nanti sekitaran jam 3 itu aku kasih baru vitamin imun. Nanti jam 6-nya misalnya nggak mau dikasih apa-apa juga nggak masalah sih sampai malam. Jadi vitaminnya juga tetap harus jalan. Walaupun misalnya obat-obatan enggak, vitamin itu wajib. Kalau obat-obatan aku kurang tahu takarannya, agak bahaya juga sih setauku, makanya vitamin itu yang memang lebih bagus. Nah, itu berlangsung selama 3 hari dia makan itu harus disuapin. Nah, dia kan karena flu nih. Nah, malamnya itu aku uap. Kan kalau beli alat uapnya agak mahal ya, ratusan ribu, jadi aku uap pribadi aja. Jadi air mendidih, kemudian dimasak sampai mendidih, air matang, dimasak sampai mendidih. Setelah itu aku kasih dia minyak, entah itu minyak kayu putih atau yang ada cajuput oilnya gitu. Kemudian ditaruh misalnya 3 tetes, kemudian dimasukin kandang. Kandangnya itu harus di cover semuanya, ditutup. Nah, baru air panas yang tadi ada cajuput oilnya itu taruh dalam kandang, dan kemudian biarin dia tidur dalam kandang. Misalnya biar kita biarin dia di dalam kandang itu sekitaran 1 jam, atau sampai air yang tadi itu udah nggak mengeluarkan uapnya lagi, atau baru kita keluarkan. Nah, ini alhamdulillah Shane udah 2 kali diuap semalam, udah 2 malam gitu ya diuap. Alhamdulillah sih udah better. Nah, ini udah hari ke-4 ke-5-nya Shane udah mau makan sendiri. Hari keempat kemarin mau makan sendiri tapi masih dikit, jadi masih disuapin. Dan hari kelima ini alhamdulillah nafsu makannya udah mulai bertambah, tapi emang nggak seperti ketika dia sehat, tapi tetap alhamdulillah udah ada perkembangan. Nah, ini Shane udah mulai jalan-jalan. Terus di hidungnya itu masih ada kayak kerak-kerak dari ingusnya, jadi setiap malam itu dibersihkan. Jadi setiap kali makan itu pasti dia ngeluarin
ingus. Kadang pernah kayak berdarah, takutnya kan pendarahan gitu, ternyata dia karena gosok-gosok, mungkin karena kukunya jadinya agak berdarah. Nah dia tuh senang banget tiduran di keset ini, mungkin adem kali ya bagi dia. Dan alhamdulillah sih sekarang udah better, shine-nya juga. Cuma memang lagi sakit tuh dekil banget tuh. Padahal ini udah bersihin, tetap kotor. Kukunya juga agak panjang, belum dipotong. Ini juga tuh bekas kerapnya. Tuh. Ini juga di bawah bibirnya ini juga ada bekas-bekasnya. Udah dibersihin, cuma karena ada lagi jadi ya jadi ninggalin bekas sih. Tapi kan dia putih ya sayang, kalau misalnya kelihatannya kayak kumel gitu. Insya Allah sih sembuh ya Shine ya, Insya Allah. Nanti kalau misalnya Shine belum sembuh juga, Insya Allah dibawa ke dokter. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak perkembangannya ya. Nanti kita usahain lagi biar Shine makin sehat. Nah jadi kesimpulannya, kalau misalnya kucing sakit, pertolongan pertama, 1, makan 2 jam sekali harus dipaksa. Boleh makanan basah ataupun makanan adik, itu boleh dicampur keduanya, atau mau makanan basah aja atau mau adik aja terserah. Jadi dicampur sama D2. Nah kemudian siangnya baru kasih vitamin nafsu makan. Kemudian sorenya baru kasih vitamin imun. Nah, jadi jeda antara vitamin 1 dengan vitamin yang lain setidaknya harus ada jeda 2 jam. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. See you.